alaihi salatu wassalam, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun kita masih berada di pembahasan yang hadis kedua, tepatnya membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, telah kita bahas salah satu dari 3 tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian setelahnya kita masuk kepada tauhid jenis yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hal yang menunjukkan pentingnya kita untuk memahami dengan baik tauhid uluhiyah ini. Di antaranya bahwa tauhid uluhiyah merupakan intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini, intisari dari dakwah mereka adalah pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Ya. Bukan berarti mereka tidak berdakwah tentang tauhid rububiyah, mereka berdakwah. Namun yang banyak terjadi penyimpangan adalah di pembahasan tauhid uluhiyah. Begitu juga telah kita sebutkan titik yang menjadi perbedaan, hal yang tidak disepakati oleh orang-orang musyrikin Arab sehingga mereka berperang dengan Nabi alaihi salatu wasalam adalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah mereka tidak dikenal ada masalah dalam tauhid rububiyah, kecuali di beberapa kondisi saja. Dan juga kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita merealisasikan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ini di dalam kehidupan kita, bahwa tauhid uluhiyah, mempelajarinya, mengamalkannya, mengulang-ulangnya serta menyebarkannya merupakan salah satu amalan yang akan menggugurkan dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqrabiha maghfirah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, andai engkau datang menemui aku membawa dosa sepenuh bumi, namun tidak melakukan kesyirikan kepada aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangkan kepada engkau ampunan sepenuh bumi pula. Begitu juga diantaranya yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah hadis Sahibul Bitaqah, tentang seorang hamba yang nanti dibangkitkan, lalu dia didatangkan di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa taala paparkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama di kehidupan dunia, dan dia memiliki 99 catatan dosa. Kullu sijillin maddal basar, dan setiap catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau punya kebaikan? Apakah malaikat-malaikat yang kutugaskan untuk mencatat menzalimi engkau? Maka hamba tersebut pun mulai berputus asa dan mengatakan, saya enggak punya kebaikan ya Allah. Maka Allah ingatkan, bala, tetapi engkau memiliki kebaikan, kata Allah. Ya, justru engkau memiliki kebaikan. Lalu dikeluarkanlah untuk hamba tersebut sebuah bitaqah, sebuah kartu yang di situ bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ternyata hamba tersebut walaupun dia banyak dosa, dia adalah orang yang menjaga tauhidnya kepada Allah. Dia tidak melakukan kesyirikan. Maka ditimbanglah antara dosa-dosanya, catatan dosa tersebut dengan kartu tersebut, ternyata kartu tersebut jauh lebih besar. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid itu memiliki kartu, memiliki bitaqah. Namun kualitas dari bitaqah kita itu berbeda-beda. Semakin seorang hamba menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, semakin dia jauh dari kesyirikan, maka tentu kualitas bitaqahnya semakin bagus. Namun semakin dia mendekat kepada kesyirikan, maka tentu itu akan memperburuk kualitas bitaqahnya. Begitu juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan tauhid uluhiyah ini, bahwa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla terkhusus dalam tauhid uluhiyah, mempelajarinya, mengulang-ulanginya adalah sebab seorang hamba akan mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Kita semua pengen mendapatkan syafaat Nabi, dan kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah pemilik syafaat terbanyak dibandingkan seluruh nabi-nabi yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama ada sekian banyak syafaat yang merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya syafaatul uzma, syafaat untuk masuk ke dalam syurga, itu Nabi alaihi salatu wasallam yang buka. Ya, syafaat yang tadinya orang berhak masuk neraka lalu diberikan syafaat oleh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga dia enggak jadi masuk neraka, sehingga dia dimasukkan langsung ke dalam syurga. Ini syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ternyata
Di antara amalan yang akan mendatangkan syafaat Nabi pada hari kiamat untuk seorang hamba adalah dengan dia mempelajari dan merealisasikan tauhid uluhiyah di dalam kehidupannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sahabat yang mulia Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bergembira, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Apa ini jemaah? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Ini hadis sangat luar biasa menggambarkan bagaimana besarnya sayang Nabi kepada kita. Betapa besarnya cinta Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Nabi menceritakan bahwa likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa mustajab. Satu permintaan yang apabila dia gunakan meminta sesuatu pasti Allah akan kabulkan. Subhanallah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan ternyata kata Nabi SAW, seluruh para nabi itu telah mempergunakan kesempatan doa mustajab mereka masing-masing. Nabi Adam sudah pergunakan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua para nabi kata Rasul SAW itu telah mempergunakan kesempatan doa mustajabnya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi tidak dengan aku, kata Nabi. Aku sengaja menyimpan doa mustajabku itu agar bisa memberikan syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Nabi SAW di perjalanan hidup beliau itu banyak mengalami kejadian-kejadian yang genting. Banyak kejadian-kejadian yang berat dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sulitnya beliau berdakwah di awal-awal Islam. Bagaimana tatkala beliau bersama kaumnya diboikot selama 3 tahun oleh penduduk Mekah. Tidak ada pasokan makanan sehingga sebagian besar di antara mereka memakan dedaunan yang ada. Begitu sulit kondisi mereka. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam hanya mementingkan diri beliau, tidak memikirkan kita, mungkin doa beliau sudah boleh pergunakan pada waktu itu, jemaah. Subhanallah. Lihat bagaimana tatkala Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar merasa berat ketika terjadinya peristiwa perang Badar, perang yang besar yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. 317 kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum musyrikin. Coba bayangkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Allah, in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum." Ya Allah, kalau seandainya Engkau binasakan sekelompok yang kecil ini ya Rasul, ya Allah, maka Engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini selama-lamanya. Begitu berat dirasakan oleh Nabi. Sehingga pada waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak salat kepada Allah, menengadahkan tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak pergunakan kesempatan doa mustajab tersebut. Kenapa beliau tidak pergunakan? Alasannya kata beliau, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Aku sengaja menyimpan doaku tersebut agar aku bisa memberikan pertolongan untuk umatku pada hari kiamat. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam faham betul bahwa tidak ada kesulitan yang lebih besar dibandingkan kesulitan pada hari kiamat. Tidak ada kondisi yang lebih genting melebihi kondisi pada hari kiamat. Tidak ada keadaan yang lebih berat dibandingkan keadaan pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bisa saja berdoa kepada Allah, "Ya Allah, buat semua umatku dalam kondisi bahagia di kehidupan dunia ini. Jangan ada di antara mereka yang merasakan kemiskinan. Jangan ada di antara mereka yang tertimpa penyakit, ya Allah. Buat mereka semua bahagia di kehidupan dunia." Bisa saja jamaah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak lakukan itu karena beliau paham
bahwa kesulitan yang sesungguhnya adalah di akhirat nantinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, disitulah dia merasakan kesuksesan. Disitulah seorang hamba baru dinyatakan beruntung. Kapan ini? Ketika dia divonis selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Nabi tahu kondisi yang paling genting adalah nanti pada hari kiamat, sehingga kesempatan doa mustajab beliau simpan, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, agar beliau bisa memberikan pertolongan untuk umatnya pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah, dan dia pasti, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan diraih oleh umatnya, tapi dengan syarat, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Yang akan mendapatkan syafaat tersebut, yang akan mendapatkan pertolongan tersebut, yaitu orang-orang yang meninggal dari kalangan umatku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Sekali lagi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh tidak ada kebaikan yang akan dirasakan oleh seorang hamba pada hari kiamat ketika dia terjatuh ke dalam dosa kesyirikan di dunia ini. Tidak ada gunanya banyaknya amalan yang kita lakukan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, sebanyak apapun sholat kita, zikir kita, haji umroh berkali-kali, sedekah sebanyak-banyaknya, kalau ternyata kita terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, maka semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu enggak ada manfaatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan nanti pada hari kiamat. Didatangkan oleh Allah. Lalu setelah itu faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan yang mereka kerjakan bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka selama di dunia melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada kita semua di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, wahai Nabi Muhammad, Nabi saja diancam sama Allah. Kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amalanmu itu akan hangus, kata Allah. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang benar-benar merasakan kerugian. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara materi yang cukup penting untuk kita pelajari adalah pembahasan tentang tauhid dan bahayanya dosa syirik. Dan jangan pernah merasa aman dari dosa syirik, jamaah. Karena tidaklah ada orang yang merasa aman dari dosa syirik. Saya kan sudah belajar tauhid, alhamdulillah saya sudah bertahun-tahun kenal sunnah, jadi nggak mungkinlah terjatuh ke dalam syirik. Kata para ulama, ketika seorang hamba merasa aman dari yang namanya kesyirikan, cukuplah ini sebagai bukti bahwa dia itu belum memahami tauhid dan syirik dengan baik. Karena semakin seorang hamba itu mengerti dan mengenal tentang bahayanya syirik, maka dia akan semakin waspada dan semakin khawatir terjatuh ke dalam syirik, bukan semakin merasa aman. Ya. Bukan merasa aman. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah. Ya, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, itu negeri Mekah, menjadi negeri yang aman dan sentosa, dan jauhkanlah diriku dan anak keluargaku dari penyembahan terhadap berhala. Perlu kita ketahui, ini kapan diucapkan oleh Nabi Ibrahim, jamaah? Kapan diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini? Ketika beliau diangkat menjadi nabi? Tidak. Ini setelah perjalanan dakwah tauhid yang begitu panjang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Setelah beliau berdakwah bertahun-tahun di negeri beliau di Babilonia, beliau pindah ke Haran, kemudian beliau pindah lagi ke Palestina. Kemudian Allah perintahkan beliau membawa anak keturunannya, tepatnya istri beliau Hajar beserta anaknya Ismail, untuk tinggal di dekat Ka'bah. Beliau pun meninggalkan mereka berdua ketika sudah berada jauh dari mereka, di posisi di mana mereka tidak lagi melihat Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah dari kejauhan dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa beliau Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah permohonan beliau kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Coba lihat, bayangkan jamaah, Nabi Ibrahim, beliau yang telah menghancurkan berhala-berhala di Babilonia,
Beliaulah yang telah mematahkan argumentasi orang-orang yang menyembah benda-benda langit di Haran. Tapi bersamaan dengan itu, yang beliau khawatirkan adalah terjatuhnya beliau ke dalam kesyirikan, terjatuhnya anak keturunan beliau kepada kesyirikan. Maka sungguh aneh para jamaah, ketika kita yang mengaku sudah lama mengaji, lantas kita menganggap remeh pembahasan tauhid. Alah, itu aja, udah bosan. Subhanallah, ini pertanda bahwa apa yang kita ketahui tentang tauhid, bahayanya syirik itu masih sangat minim. Karena kata para ulama, semakin seorang hamba itu mengenal pembahasan tauhid, mengenal bahayanya syirik, dia akan semakin takut dan semakin waspada dan semakin semangat untuk mengkaji dan mengulang-ulang pembahasan tauhid. Karenanya Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian mengetahui tidak ada yang berhak untuk dijadikan sebagai tandingan Allah. Kata Ibnu Abbas, "Al-andad huwa syirk, huwa akhfa min dabibin namli ala safwatin sauda'a fi dhulmatil lail." Kata Ibnu Abbas, al-andad yang Allah larang kita di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Dan syirik itu kata Ibnu Abbas, huwa akhfa min dabibin namli ala safwatin sauda fi dhulmatil lail. Syirik itu kata Ibnu Abbas, dia akhfa. Akhfa itu artinya lebih samar dari bekas jalannya semut yang berada di atas batu yang licin di malam hari. Coba bayangkan, ada seekor semut berada di atas batu, berada di kegelapan malam. Kelihatan nggak bekas jalannya? Jangankan bekas jalannya ya, semutnya aja nggak kelihatan, apalagi bekas jalannya. Namun bersamaan dengan itu kata Ibnu Abbas, syirik itu lebih samar. Syirik itu lebih samar daripada itu. Ini diucapkan oleh Ibnu Abbas di masa para sahabat, di masa di mana kesyirikan itu belum banyak tersebar. Kalaupun ada, bentuknya itu belum terlampau banyak, bermacam ragam. Apa jadinya kalau Ibnu Abbas hidup di masa kita ini dan melihat beragam macam kesyirikan? Dan tidak hanya itu, orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan itu terkadang pakai jubah, pakai peci. Coba bayangkan, pakai jubah, pakai sorban, ada jenggotnya, tapi ngajak ke kuburan. Coba bayangkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk tawasulan di kuburan katanya. Apa jadinya kira-kira? Bagaimana kira-kira ungkapan yang akan diucapkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau melihat kondisi yang terjadi di masa kita ini? Sebagian tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh, justru mereka lah yang mengajak kaum muslimin terjatuh ke dalam kesyirikan. Coba bayangkan kira-kira jamaah, itu di masa Ibnu Abbas. Beliau telah mensifatkan bahwa syirik itu benar-benar samar. Subhanallah, apalagi di masa kita sekarang ini, yang tanpa kita sadari kesyirikan itu masuk ke rumah-rumah kita. Coba bayangkan jemaah, di stasiun TV, coba bagi bapak-bapak yang punya TV di rumahnya, betapa banyak program-program di TV itu yang isinya adalah kesyirikan. Betapa banyak kira-kira jemaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Apa contohnya? Saya nggak ada TV di rumah jadi nggak tahu lagi, tapi dulu tahu ada beberapa program yang memang kesyirikan ya, seperti apa, Roy Kiyoshi ya, masih ingat Roy Kiyoshi, tapi saya nggak pernah nonton alhamdulillah, tapi memang diceritakan bahwa itu adalah kesyirikan jemaah. Subhanallah, ramalan-ramalan, zodiak, apalagi sekarang anak-anak kecil sudah dikasih pakai HP. Subhanallah, apa ini kira-kira jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Program kesyirikan ya. Belum lagi nanti ada program-program uji nyali di tempat-tempat angker yang tujuannya adalah menanamkan ketakutan kepada syaitan-syaitan. Apa ini jamaah? Syirik. Dan ini yang ditonton oleh anak-anak kaum muslimin. Kesyirikan tanpa disadari, ini adalah kesyirikan. Coba bayangkan 270 juta penduduk Indonesia nonton siaran seperti ini. Subhanallah. Di saat ada sebagian para ustadz-ustadz yang mengingatkan tentang bahayanya syirik, pentingnya tauhid, itu kajiannya malah diganggu. Sementara ada program yang terang-terangan mengajarkan kesyirikan,
itu apa jamaah? Dilegalkan, bahkan didukung oleh pemerintah. Subhanallah. Maka ini tentunya akan memberikan kesadaran kepada kita pentingnya kita untuk selalu mengulang-ulang pembahasan tauhid. Ya minimalnya untuk membekali diri kita dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita. Baik, kemudian juga di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya atau keutamaan tauhid uluhiyah ini, bahwa orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berkesempatan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tanpa adab dan tanpa hisab. Dijelaskan oleh para ulama berdasarkan kesimpulan dari dalil-dalil yang ada, bahwa kaum muslimin nanti, orang-orang beriman, itu masuk ke dalam surga ada 3 keadaannya. Keadaan yang pertama, ada yang masuk ke dalam surga setelah dihisab dan diadab terlebih dahulu. Dihisab, diperhitungkan, dia diaudit. Setelah itu ternyata dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya, dia masuk ke dalam neraka dulu. Yang kedua, ada golongan yang mereka itu masuk ke dalam surga setelah dihisab. Jadi dihisab, mereka cukup dihisab tapi tidak diadab oleh Allah. Taib. Ini golongan orang-orang yang setelah dihisab ternyata amalan kebajikannya lebih banyak dibandingkan amalan keburukannya. Atau mereka-mereka ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang ini yang mendapatkan hisaban yasira nantinya. Ya, hisab yasira atau yang dikenal dengan hisab al-ard. Keadaan yang ketiga, ada di antara kaum muslimin yang mereka masuk ke dalam surga tanpa diadab dan tanpa dihisab. Dan kita semua tentunya jikalau diperbolehkan untuk memilih, kita pengen yang mana nih? Yang pertama, kedua atau ketiga? Jangan pilih yang pertama. Pasti kita semua pengen masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Karena jangankan diadab pada hari kiamat, dihisab saja itu sudah cukup berat bagi kita jamaah. Dihisab saja, tatkala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau ata'rif kadza, kata Allah, kamu ingat enggak ini? Ingat enggak ini? Itu sudah cukup berat bagi kita. Coba bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Kalau seandainya Allah tanya setiap dosa kita, kenapa kamu lakukan ini? Itu sudah cukup berat bagi kita. Apalagi diadab. Maka tentu seorang muslim, cita-cita tertingginya adalah masuk ke dalam surga tanpa diadab dan tanpa dihisab. Emang ada? Ada. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan keadaan yang beliau lihat nanti pada hari kiamat. Kata beliau, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun rajulan wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu laisa ma'ahu ahadun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku melihat pada hari kiamat nanti ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Aku melihat juga ada nabi yang pengikutnya cuma 3-9 orang. Aku melihat juga ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Lalu aku melihat ada seorang nabi, dia memiliki pengikut yang sangat banyak. Sehingga aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Ternyata dikatakan kepada aku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi di antara nabi yang banyak pengikutnya nanti adalah Nabi Musa alaihi salam. Lalu aku pun menoleh ke samping, kata Nabi SAW, aku melihat sekelompok yang sangat besar, jumlah yang sangat besar. Lalu dikatakanlah kepada aku, hada qaumuk, ini adalah kaummu, ini adalah kaummu, ini adalah umatmu. Dan di antara mereka, kata Nabi SAW, ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Subhanallah. Jadi dari kalangan umat Nabi akan ada 70.000 orang. Ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa diadab dan tanpa hisab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, setiap 1.000 mereka atau setiap satu orang di antara mereka, atau ya setiap 1.000 di antara mereka membawa 70.000 lagi. Jadi jumlah mereka kurang lebih 70 kali 70.000. Berapa itu kira-kira? 4,9 juta, 4,9 miliar, kurang lebih itulah jumlah mereka. Ya, dan jangan pesimis kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan kita menganggap ya udah berlalu masa umur Islam ini 1400 tahun, betapa banyak jumlah umat Islam, kayaknya nggak ada peluang nih kita masuk. Jangan pesimis para jamaah.
Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi kita termasuk di antara, dan kita berharap demikian. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang mereka-mereka ini yang masuk ke dalam surga tanpa diadab dan tanpa dihisab, maka sebagian para sahabat pun berbisik-bisik. Di antara mereka yang mengatakan, kira-kira menurut kalian siapa ya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab ini? Ada di antara mereka yang mengatakan, oh mereka itu adalah orang-orang yang sejak lahirnya sudah Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Ada pula yang mengatakan, oh enggak, mereka itu adalah khusus para sahabat Nabi SAW. Maksudnya adalah orang-orang terdekat Nabi SAW. Orang-orang terdekat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya, Nabi alaihi salatu wasallam pun menyebutkan ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Apa ciri-ciri mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat mereka yang berpeluang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Tidak meminta ruqyah. Dia sakit nih, lalu dia minta tolong ruqyah saya. Nah, ini tidak dia lakukan itu. Tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Walaupun dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama apa hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Taib. Dan ada pula yang mengatakan boleh selama dia tidak menggantungkan hatinya kepada orang yang meruqyah tersebut. Namun sebaiknya ini dihindari agar kita bisa berpeluang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Jikalau kita sakit dan kita merasa kita ini butuh diruqyah, maka yang paling afdol meruqyah kita siapa kira-kira? Siapa kira-kira jamaah? Diri sendiri jamaah. Baca Quran, niatkan kita baca Al-Quran untuk meruqyah diri sendiri. Ya. Apa yang dibaca? Maka tentu jawabannya adalah semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa kita gunakan menjadi apa? Surat ruqyah. Jadi tidak ada doa, tidak ada surat khusus sebenarnya kata para ulama. Walaupun ada keterangan di berbagai riwayat ketika para sahabat meruqyah, ada di antara mereka yang membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Taib, maka kata para ulama ini bukan berarti surat yang lain tidak boleh. Hanya saja ya kita baca Al-Fatihah, ketika memudahkan bagi kita baca surat-surat yang lain, baca ayat kursi misalnya, tidak masalah. Bisa dipahami? Nah, jikalau memang kita harus diruqyah oleh orang lain, mungkin ya bacaan ana agak kacau sikit Ustaz. Kalau ana yang baca, setannya malah ketawa, bukan kepanasan. Taib, maka di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang meminta orang lain meruqyah itu bukan kita, keluarga kita. Ya, misal nih ada yang sakit, maka dia lihat kondisi saudaranya memang benar-benar membutuhkan untuk diruqyah, maka dia yang berinisiatif mendatangi misalnya seorang ustadz, tolong ustadz bantu diruqyah. Jadi bukan orang yang sakit yang minta. Alasannya apa? Kata para ulama, kenapa ini dilarang? Supaya tidak adanya ketergantungan hati orang yang sakit itu kepada orang yang meruqyah. Karena biasanya orang kalau sudah diruqyah, hatinya akan bergantung kepada orang yang meruqyah ini. Dia mengira bahwa orang yang meruqyah ini yang bisa memberikan kesembuhan. Padahal ruqyah itu hanyalah sebab, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala yaktawun kata Nabi. Mereka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan kai. Pengobatan kai itu adalah semacam sebuah pengobatan yang cukup terkenal di tengah orang-orang Arab, terkhusus di masa lampau. Kalau di masa sekarang wallahu a'lam bishawab, karena melihat perkembangan ilmu kedokteran yang cukup pesat, apakah sekarang ini masih dipergunakan? Tapi bisa saja di pedalaman-pedalaman itu mereka masih gunakan. Pengobatan kai itu adalah pengobatan semacam di mana besi panas, besi dipanaskan lalu ditempelkan di tempat yang sakit. Memang dia sakit, tapi setelah itu cepat sembuhnya. Dan ini pengobatan yang mujarab, pengobatan yang memang telah teruji bisa menyembuhkan di tengah orang Arab pada waktu itu, sehingga banyak di antara mereka yang mempergunakan pengobatan ini. Taib, dan mereka sudah menggantungkan hati mereka kepada jenis pengobatan ini, sehingga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nanti mungkin bisa lihat di YouTube nanti caranya.
Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Sifat yang ketiga, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab tidak tatoyur. Tatoyur ini adalah keyakinan di mana dia mengaitkan nasib sial dengan nasib baik dengan sesuatu yang enggak ada kaitannya, baik itu secara syariat maupun secara penelitian ilmiah. Misal, beranggapan sial lah misalnya, ketika dia melihat sebuah apa misalnya pemandangan, oh ini pertanda saya akan sial nih. Di keluar misalnya lihat bencong misalnya, wah ini sial nih. Baru pagi-pagi udah melihat bencong misalnya. Nah, ini nggak boleh seperti ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Atau masuknya kupu-kupu ke rumahnya, wah ini besok tandanya apa nih? Mau datang tamu. Ini nggak boleh seperti ini para jamaah. Ketika ada yang nabrak kucing, nah ini tandanya dia ini bakalan sial nih, bakalan ditimpa kesialan. Nggak boleh. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Jadi tatoyur itu diambil dari kata at-ta'irah yang burung artinya ya. Kemudian dari sinilah digunakan menjadi sebuah istilah tentang keyakinan mereka. Jadi mereka dahulu orang-orang Arab jahiliyah, ketika mereka ingin keluar bersafar, mereka itu akan menerbangkan seekor burung. Menerbangkan seekor burung. Dan dilihat nantinya kalau burungnya terbang ke kanan, ini pertanda baik. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Kita jadi safar nih hari ini, karena burungnya terbang ke kanan, ini pertanda baik berarti. Jadi dia mengaitkan tanda baik itu dengan apa? Burungnya terbang ke kanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, ini pertanda buruk nih, kita tunda safar kita dulu, besok. Nah besok ketika mereka mau keluar, diundi lagi. Jadi mereka suka mengundi nasib baik nasib buruk dengan sesuatu yang gak ada kaitannya, secara tinjauan syariat maupun secara penelitian ilmiah. Apa kaitannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Seseorang kalau mau safar, bukan burung yang diterbangkan, yang harusnya diperiksa adalah ban mobilnya, pas nggak anginnya, remnya, itu yang diperiksa jamaah. Udah makan belum? Tapi bukan burung yang diterbang, itu nggak ada kaitan dengan perjalanan. Tapi memang begitulah kesyirikan itu menghilangkan akal sehat. Makanya di kebanyakan surat-surat Makkiyah, surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di fase Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah di kota Mekah, dan kebanyakan materi dakwah Nabi pada waktu itu adalah menekankan tauhid. Kalau kita buka surat-surat Makkiyah itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menutup setiap ayat itu dengan afala ta'qilun, afala tadzakkarun. Afala ta'qilun itu kalau bahasa halusnya tidakkah kalian berakal? Demikian ya. Tapi kalau bahasa kasarnya kalian punya otak enggak gitu. Kenapa Allah Azza wa Jalla suka bertanya kepada mereka dengan pertanyaan seperti itu? Kalian punya otak enggak? Kalian punya akal enggak? Kenapa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan itu jikalau disejajarkan dengan akal sehat itu sangat bertentangan. Jadi akal sehat itu tidak akan sepakat dengan yang namanya kesyirikan. Oleh karena itu tidaklah ada orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan melainkan akal sehatnya sudah apa? Sudah nggak sehat lagi. Benar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangkan bagaimana seseorang melakukan perjalanan dari Banda Aceh misalnya ke arah Biren sana. Dia nggak sholat di perjalanan, nggak masalah bagi dia, aman-aman aja nih. Tapi ketika dia lewat tidak singgah sebentar untuk menitipkan sedekah ke kuburan yang ada di mana tuh Pak? Di mana? Ah, di situlah itu ya. Tapi dia kok nggak titip sedekah, dia merasa sial nih. Bahaya ini perjalanan kita kalau nggak titip sedekah di sini. Coba lihat, secara akal sehat nggak akalnya? Udah nggak sehat lagi nih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia nggak sholat merasa aman-aman saja, tapi ketika dia nggak menitip sedekah ke kuburan, dia merasa apa? Ini bahaya nih, bahaya. Coba lihat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bisa dipahami ya? Jadi itulah asal muasal penamaan tatoyur itu. Walaupun secara praktek tatoyur itu lebih luas dibandingkan hanya sekedar menjadikan objek burung yang menjadi kaitan antara nasib baik dengan nasib buruk. Ya, dia lebih luas. Bisa dengan suara yang didengar. Ya, misalnya ketika dia mendengar sebuah suara, misalnya burung gagak bersuara misalnya, wah ini bahaya, ini akan ada bahaya setelahnya. Taib. Atau dengan sesuatu yang dia lihat, ya. Atau berkaitan dengan angka. Dan ini yang banyak terjadi di tempat kita ini, berkaitan dengan angka. Di mana ada angka-angka yang mereka sudah klaim itu sebagai angka sial. Angka yang sial katanya, angka bahaya. Angka berapa misalnya? Angka 13, angka sial. Makanya di sebagian hotel itu nggak ada kamar nomor 13, ya kan? Iya nggak? Ya. Kemudian angka apa lagi? Angka 4, di sebagian tempat ada angka 4. Makanya lift itu nggak ada
nomor 4-nya terkadang. Ya, kalau perhatikan ada lift, dia nggak ada nomor 4, lantai 4 nggak ada, adanya 3A. Jadi 1, 2, 3, 3A, baru 5, 4 nggak ada. Kenapa nggak ada ini? Jangan kira ini nggak ada keyakinan di balik itu. Ada keyakinan di balik itu jamaah. Keyakinannya apa? Mereka berkeyakinan angka 4 itu akan mendatangkan kesialan. Apa ini? Inilah yang namanya tatoyur, dan ini syirik. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, kata Nabi SAW. Tapi sebagian orang tidak senang dengan pembahasan ini. Karena kenapa? Ini akan menghilangkan sebagian pendapatan mereka. Ya, terganggu dapurnya. Makanya mereka nggak senang dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Tadinya banyak orang sedekah di kuburan, ya. Ketika diingatkan dengan yang seperti ini, akhirnya apa? Omset mereka berkurang. Makanya mereka sangat marah dengan ustadz-ustadz kita yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Ya, sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, ya, dulu si fulan itu waktu belum ngaji, kalau perayaan ini dia nyumbang berapa kuali. Setelah dia ngaji nggak pernah nyumbang lagi. Akhirnya coba lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka marah. Karena apa? Karena omset mereka berkurang. Omset mereka berkurang. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan kalau kita melihat 4 amalan ini adalah bentuk penyempurnaan terhadap tauhid. Bisa dipahami? Ini menjelaskan kepada kita bahwa sekali lagi pembahasan tentang tauhid itu adalah pembahasan yang cukup penting dan harus selalu kita ulang-ulang. Sehingga para ulama menjelaskan pembahasan tauhid ini penting untuk semua kalangan. Untuk orang kafir agar dia masuk Islam, untuk orang Islam agar dia mengenal tauhid, untuk orang yang sudah bertauhid agar dia apa? Agar dia lebih kokoh pembahasan pengetahuan dia tentang tauhid. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan definisi tauhid uluhiyah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu salat Isya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.